Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap menyelenggarakan KTT G20 yang dihadiri sebanyak 17 kepala negara. TNI menyiagakan 13 kapal perang atau KRI di Bali untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung. KTT G20 membawa berkah bagi pembuat penjor di Desa Kelan, Kabupaten Badung. Temperatur Pak di sebelah secara online. Jadi kalau tidak supply ke Bali hilang, maka akan terbentuk island Bali. Menjelang puncak KTT G20 di Nusa Dua, PLN menjamin pasokan listrik di seluruh lokasi acara. PLN membuat sistem berlapis untuk menjaga kelangsungan pasokan listrik. Daya pasok PLN mencapai 1.430 MW, sementara estimasi beban puncak kebutuhan listrik diperkirakan sebesar 980 MW. Direktur Utama PLN meninjau langsung sistem penyediaan listrik selama KTT G20 berlangsung. Untuk memastikan ketersediaan listrik, PLN membuat 4 lapis pasokan, yakni UPS, 4 lapis penyulang, genset PLN, dan genset pelanggan. Kita melakukan persiapan secara menyeluruh. Pertama adalah dari pembangkitannya termasuk pasokan energi primernya. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beban puncak yang kita perkirakan 980 MW dan hari ini hanya sekitar 880 MW. Jadi jauh di bawah estimasi yang kita perkirakan. Sedangkan daya mampu pasok kita dengan adanya penambahan pembangkitan yang kita relokasi dari Pulau Jawa menjadi 1.430 MW kapasitasnya. Sedangkan beban puncaknya yang kita perkirakan akan 980 ternyata lebih kecil daripada yang kita perkirakan hanya 940. Jadi pasokan balance antara pasokan listrik dengan kebutuhan demand listrik sangat terjaga. Jaminan ketersediaan listrik menjadi semakin vital karena hampir seluruh infrastruktur termasuk mobil menggunakan listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan. Selama KTT G20, PLN menerjunkan 1.079 personil yang tersebar di sejumlah posko, baik di dalam maupun di luar kawasan lokasi KTT G20. Arianto Hutapea melaporkan dari Badung. Forum konferensi tingkat tinggi G20, banyak sekali agenda yang diselenggarakan. Salah satunya adalah Forum B20 di mana mengumpulkan seluruh pelaku bisnis dan juga pelaku usaha di seluruh penjuru dunia untuk membicarakan, bertukar ide, bertukar gagasan dan juga mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi yang melanda dunia. Kita tahu pasca pandemi, ekonomi dunia sempat terpuruk. Namun di antara yang gagal, ada beberapa pelaku usaha yang justru berhasil melalui pandemi dan bahkan membukukan keuntungan dan juga pendapatan yang lebih baik. PT MTEK, Elang Teknologi Tbk, adalah salah satu perusahaan yang mampu melewati masa pandemi dengan baik dan bahkan membukukan pendapatan yang lebih baik di tahun 2021 ketimbang 2020. Naiknya sekitar 7,6%. Tentunya keberhasilan PT MTEK ini berkat pemanfaatan inovasi teknologi demi keberlangsungan ekonomi di masa depan. Hal ini dibagi oleh Presiden Direktur PT MTEK Group, Bapak Alvin Saryatmaja dalam sebuah sesi diskusi panel dalam Forum B20 pada Senin pagi. Very practical experience for us as a business group where we have witnessed economic growth driven by the various ways of innovation and technology. For us as a group, we are able to enter into many new businesses which were previously considered to be off limits in the offline/analog world.
businesses like e-commerce, retail, payment, digital banking, online healthcare, OTT, which in the old world required a lot of capital, resources, and time to build the infrastructure needed to support a competitive business in those verticals, were suddenly open. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung inovasi di bidang teknologi tentunya sangat menguntungkan dunia usaha. Ke depan, sinergi antara dunia usaha, para pelaku usaha, pihak swasta, dan juga pemerintah ini diharapkan terus berjalan dengan baik sehingga bisa memulihkan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi dunia pada umumnya. Jati Dharma dan Dedi Sunandor melaporkan. Ratusan hiasan penjor telah dipasang di sepanjang jalan menuju lokasi KTT G20 di Nusa Dua Badung. Dipilihnya penjor sebagai salah satu pernak-pernik KTT G20, membawa berkah bagi pembuat penjor di Desa Kelan Badung. Seorang pembuat penjor menerima pesanan hingga 90 buah dan telah dipasang di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai. Sekitar 90-an lebih lah. 90-an besar ya? Ya, yang besar. Itu yang memesan dari mana, beli? Dari Bendesa Adat Klannya. Bendesa Adat Klan ya? Itu semua sudah terpasang ya, beli? Sudah terpasang semua. Ya kalau boleh tahu itu bahannya apa aja, beli? Untuk gininya janur ya atau apa? Ya janur, ental, ron, ambu juga. Terpenting itu udah parasok, sampeannya juga. Itu ukuran tingginya berapa, beli? Tingginya 8 meter, ada 12, ada 10. Beli dengan adanya pembuatan penjor ini membantu nggak, beli, bagi usaha, beli? Membantu sekali. Ada pemasukan lah. Ada pemasukan ya? Ya. Kalau biasanya hari-hari biasa, beli? Biasanya di hari raya aja ya? Di hari Galungan Kuningan aja biasanya dapat kayak gitu. Tinggi penjor yang dipesan beragam, mulai dari 8 hingga 12 meter. Pesanan penjor untuk KTT G20 sangat membantu warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksma.